Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Terus selamat berjumpa kembali sama gue Nick Driver Edan. Udah lama juga ya saya nggak upload ke YouTube. Mohon maaf, ada beberapa kesibukan. Salah satunya pemotretan. Sekarang saya udah di endorse sama beberapa brand besar, tapi dalam mimpi. Oke guys, kembali lagi ke bahasa. Kenapa saya bikin judul atau title-nya itu perihal versi terbaru dari GoPartner 1.56.1 yang sangat membahana, yang sangat, kalau kata teman-teman di Bogor, amazing. Amazingnya dalam arti kata mungkin lebih ke konotasinya negatif mungkin ya, artinya banyak teman-teman yang delay, akunnya jadi anyep, yang biasanya prosesnya itu cepat, bisa sejam satu gitu loh. Ya sejujurnya kalau boleh dibilang itu sebelum naik versi di minggu kemarin, kalau nggak salah hari Kamis sampai Rabu, itu Rabu Kamis lah di minggu kemarin ya guys. Karena saya naik versi itu baru diterima oleh Gojek atau ada aplikasi updatean itu di hari Senin, baru saya update, dan itu pun siang hari saya baru dapatnya. Selagi saya on baru dapat 2 orderan. Jadi gini, kembali lagi, ada apa sih dengan versi 156 yang sangat bikin wah? Sekali lagi, sangat bikin wah, yang bikin keadaan makin memanas gitu loh. Kalau saya nggak panas, cuman sedikit edan, dan memang bukan sedikit edan lagi, tapi memang edan. Ya itulah saya. Oke guys, balik lagi. Memang betul di versi 156 itu ada beberapa bugs. Bugs, bukan chess lagi tapi bugs. Di akun-akun YouTube sebelumnya saya pernah bahas bahwa setiap versi itu ada yang namanya ketidaksempurnaan salah satu versi, dalam arti kata bugs yang menempel di versi tersebut yang belum fungsional, yang artinya 100% fungsionalnya itu belum berfungsi 100%. Contoh di 156 ini yang lebih ditekankan itu kan versi permuk terbaru. Kalau saya bilangnya versi permuk ayam warna-warni. Sebetulnya Gojek ada tujuan maksud dan tersendiri dengan permuk tersebut itu apa? Bukan dia pengen ciri khas, bukan. Salah. Kita bahas satu-satu dulu tentang kenapa bugs ini ya. Terus kenapa sih ada warna-warni versinya? Maksud tujuannya Gojek tuh apa bang? Maksud ini mungkin besar kemungkinan, kalau menurut saya itu gini. Jadi pada prinsipnya, kalian ingat gak kalau yang suka mainin fotografer atau fotografi itu ada ISO. ISO itu khususnya untuk apa? Jadi warna-warna tersebut itu berbentuknya untuk apa dan tujuannya apa? Mungkin yang senangin main fotografer yang biasa ngedit foto-foto itu biar jadi cakep, biar jadi apa, naturally ataupun softly, mereka lebih paham. Intinya ada tujuan dari Gojek tersendiri perihal permuk yang tersebut, bukannya permuk tengok kiri kanan atau celangap yang hahaha gitu, bukan ya. Oke, itu biarin ya. Kita mau bilang apa? Kalau sudah masalahnya ada di sistem atau di APK tersebut, ya kan berarti berhubungan dengan sistem. Artinya kita mau bilang apa? Sebagai driver ya hanya bisa, alhamdulillah masih bisa bersyukur, dan kita masih bisa mendapatkan rezeki dalam satu hari tersebut. Ataupun ya misalnya banyak teman-teman saya yang japri atau ketemu di jalan itu, bang, gue biasa sehari 300, bang, gue biasa sehari 700. Terus ya sekarang pendapatan gue 200, bang, gimana? Kok gimana gitu kan, aneh. Alhamdulillah kalian masih bersyukur. Artinya kita masih dikasih rezeki gitu loh. Di satu sisi ya positif thinking aja sih. Ya kita kan bekerja atau bermain itu di aplikasi, bro. Aplikasinya seperti ini gitu loh. Intinya ya oke lah, hari ini kita kalah gitu loh karena bugs ya. Kita masih bahas masalah bugs.
Yang tadinya teman-teman gacor, ternyata langsung drop. Yang biasa 1 jam itu bisa 3, bisa 4, mungkin ada yang 5, gitulah. Dia bisa 1 jam 1. Dengan argo, bang udah nunggu 1 jam, argo 10.000. Ya terus mau bilang apa? Saya bilang, ya terus harus gimana bang? Ya lu senyum daripada lu gerutu yang ada kacau. Kalau pikiran kita udah kacau, ke akun juga akan berdampak. Ingat, dibawa santai, dibawa nyaman. Yang namanya kita ngojek itu saya sering bilang, dibikin nyaman bro. Insya Allah sang maha pemberi rezeki itu tidak akan pernah tidur. Ingat ya, insya Allah pasti akan ada rezekinya. Positive thinking. Kita bahas tentang bugs. Oke, bang, bugs ini kapan akan berakhir? Insya Allah dengan segera. Dengan segera itu akan akan pulih kembali seperti sedia kala. Karena gini, di bugs ini, kalau yang saya pelajarin sebenarnya dari Kamis hari Rabu itu yang saya lihat ya, analisa saya itu pasti teman-teman juga ada yang merasakan alamatnya tuh betul di alamat tersebut, di DO ya, khusus di DO. Jadi ada di DO, ada di pickup. Alamatnya sama, tapi titik DO-nya itu jauh berbeda. Itu tekankan salah satu bugs. Makanya kita udah nggak aneh. Coba deh pelajarin satu by stepnya. Jadi bukan hanya gue pengen gacor, mudah, anjay. Pendapatan gue gini bang, nggak bersyukur. Coba dong, your mindset itu dirubah, pola pikirnya dirubah. Ingat bro, nih label masih nempel. Kenapa nih label nempel di depan? Ya, intinya balik lagi, bugs itu kita udah nggak bisa macam-macam. Ya kita memohon aja mudah-mudahan versi ini segera akan ada keluaran versi terbarunya dari Gojek kembali. Mudah-mudahan penyempurnaan dari versi yang saat ini 156.1. Kenapa sih ada poin satunya di 155 atau di versi-versi belakang yang nggak ada poin-poinnya itu hanya zero, artinya 0. Itu nggak ada apa-apa, biasa aja. Kenapa kalau yang di belakangnya ada 1, ada 2 gitu loh. Misalnya 134.2, poin 1, pasti kan bermasalah. Tuh, lebih tekankan lagi di masalah bugs. Ini bugs. Ya bukannya, bang sistem Gojek lagi ngerolling. Jilat lu. Sorry guys. Jujur ya saya lebih antusias gitu. Karena kenapa saya bikin YouTube? Maaf. Saya tuh bikin YouTube nggak kayak mungkin maaf yang lain. Hanya konten by konten. Saya nggak. Saya lebih ke edukasi. Saya bilang membagi pengalaman, searching pengalaman, share pengalaman, berbagilah intinya, berbagi dalam berpengalaman gitu. Yang saya alami dan teman-teman alami sebagian. Karena kita kan satu aplikasi, Gojek. Pasti kan sama pengalamannya. Walaupun pola atau algoritma itu yang membuat beda setiap akun. Itu yang harus dicamkan gitu loh. Aduh guys. Malah ada yang nyinyir, yang apa di beranda saya itu, saya cuma ketawa gitu loh. Oh, akun baru ya? Iya suhu, saya bilang. Saya emang baru, 2002 saya baru on. Yo, saya akun 2016. Ya. Mas, bro, tante, oma, opa, bila perlu. Ini Gojek, nggak ada kelas-kelasan seperti itu. Ya, saya tekanin lagi. Ini Gojek, kita sama-sama. Ingat bro, pertama kali saya ngojek, ketemu driver Gojek ataupun beda ininya dengan Grab, kita klakson, kita senyum. Tapi sekarang, ya ilah ada stigma. Apalagi yang lebih parah, saya pernah akun saya berhenti. Ada teman-teman Gojek, walaupun saya nggak kenal ya tetap aja temen gitu kan, karena kan jaketnya sama gitu. Yang bedain apa? Cuma mukanya doang yang beda. Gue ganteng dikit, nggak banyak. Nah, di situ apa? Bang, matiin dong. Kita aja belum dapat. Aduh, maaf. Gue sampai jawab gini. Saya udah 2 jam baru bunyi lagi di sini. Tempat lain mah alhamdulillah. Enggak. Itu makanya. Aduh. Please deh. Mindsetnya dirubah. Lu main senyaman-nyamannya. Kita posisi sekarang. Bugs lagi tinggi-tingginya.
Mungkin pihak Gojek juga nggak diem. Artinya nggak diem ya mungkin IT lah atau apalah, gue nggak paham. Ya, kayak gitu gue nggak paham. Artinya mereka juga nggak mungkin memikirkan. Nah, case by case. Artinya dari sisi aplikasi driver ya seperti itu yang gue rasain, bugs, titik jemput berbeda, terus kita cocol hilang, masuk orderan lep, terus di poin nggak ada, di historical catatan masuknya orderan apa nggak ada, malah ada yang gopaynya telat. Itu kan bug semuanya. Terus ada beberapa kendala lagi, kita mau transfer gopay ke bank dan itu terkendala dengan banknya, padahal di bank tersebut sudah masuk gitu loh. Nah, artinya kan apa? Terus satu lagi sisi, akhirnya case by case gue ketemu sama driver customer yang bicara, loh bang, tadi kayaknya drivernya bukan abang, kok kenapa langsung berubah jadi abang ya, maksudnya gimana bu, saya nggak ngensel tapi nggak tahu. Nah, berarti kan ada bugs juga di sisi akunnya si customer. Ya pada intinya ya sudah, biarkan. Buat teman-teman semua, kita tetap semangat mengejar rezeki kita ini, para pejuang rupiah, pejuang receh, dan apalagi kita pejuang keluarga. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai kepala keluarga harus lebih punya prinsip tuh legowo. Intinya mudah-mudahan di hari tersebut dan hari-hari berikutnya kita akan diberikan satu rezeki. Rezeki itu bukan punya kita loh. Ada rezeki anak, ada rezeki istri mungkin yang sudah yang sudah berumah tangga. Buat yang bujangan ya pasti kan ada rezeki ibunya, ada rezeki bapaknya atau keluarganya. Gitu. Positif thinking aja bro, oke? Kita berdua sama-sama mudah-mudahan pihak Gojek akan lebih sebenarnya udah ada sih pembahasan mereka tuh untuk mungkin merubah versi yang sekarang ini. Oke. Udah ya. Di versi bugs udah, artinya pembahasan tentang bugs. Terus balik lagi, ingat kita udah lepas ya dari masalah bugs aplikasi Gojek. Jadi gini, bang, kenapa sekarang yang gacor jadi lemah, yang akunnya lemah jadi gacor? Bahasa di lapangan. Sepertinya dari YouTube yang kemarin sudah saya jelaskan, sudah saya beritahu. Mungkin kalau saya dan teman-teman ada yang menggunakan pola pendapatan. Coba deh, trip by pendapatannya, kalian periksa kembali di bulan yang kemarin itu pendapatan kalian berapa. Nah, ini kan udah mulai tanggal-tanggal mau sudden death kalau bahasa anak bola. Udah mau tanggal penghabisan sekarang 22. Sedangkan di Februari itu hanya sampai tanggal 29 atau 30 lah kalau sekarang itu kalau nggak salah. Nah, ini kan berarti masuk ke minggu berapa? Udah mulai redup orderan. Ya mungkin buat teman-teman semua yang udah lebih jauh pengalamannya untuk ngebit dibanding saya, pasti akan mengalami. Sebetulnya kan fase demi fase ini sebenarnya ada gitu loh di akhir-akhir bulan, apalagi minggu keempat, minggu ketiga mau ke minggu keempat itu pasti orderan itu akan menipis gitu loh, karena retensi orderan juga berkurang, ya kan. Ya kita nggak bisa lawan sistem ekonomi pasar. Artinya sistem ekonomi pasar itu roda uang yang berputar di lapangan. Tahu? Ya kalau buat saya saran saya untuk saat ini, kita itu udah sekarang kita dapat versinya bugs besar, terus di akhir bulan pula sebetulnya itu sangat berpengaruh, pasti akan berdampak. Jujur saya pun kena dampak. Yang tadi ya biasa satu hari sekian, alhamdulillah saya masih bisa 50-60% pendapatan saya dari yang normal biasa saya lakukan, dan itu maksimalis 8 jam gitu loh. Kenapa saya mengurangi jam online saya 8 jam? Karena saya sadar kalau saya siang hari panas-panasan, udah mah orderannya lagi bener-bener bukannya netes lagi tapi nggak ada, lebih baik saya pulang dulu deh, nanti di jam sibuk kedua saya mainkan. Jadi saya main di jam sibuk pertama, ya nggak pagi juga sih, kadang jam 10, jam 9 saya on, jam 11 saya pulang, alhamdulillah udah dapat 4 tarikan, 5 tarikan terkadang dari hari Senin itu, kadang juga 3 kalau nggak salah waktu itu pernah dari hari Senin. Dan hari ini Rabu
Saya alhamdulillah baru 4 tarikan teman-teman. Jadi sejam masih 3 sampai 4 alhamdulillahnya. Tadi saya langsung off. Nanti saya keluar lagi sekitar jam setengah 3 sampai jam 3. Besar kemungkinan sampai jam 8 malam. Nah, itu kenapa pola seperti itu saya lakukan? Karena ya saya bukannya membatasi diri, bukannya nggak nggak pede. Bang kan akun lu udah enak, bang kan lu udah bisa tutor. Salah. Jadi gini, kalau kita udah lebih ngerti dengan diri kita, berarti kita tahu dengan akun kita sendiri. Dan kita jangan memaksakan kehendak. Artinya memaksakan kehendak itu apa? Ya itu yang tadi saya bilang, udah tahu, udah ngerti. Ya, orderan ini 1 jam 1, seandainya. Terus kita mau gimana? Ya udah, lebih baik istirahatin diri, istirahatin motor, pikiran biar fresh, tenangin dulu, baru kita ngojek. Kita ngambil peluang by peluang. Artinya di jam sibuk pertama ya pagi lah tentunya. Di jam sibuk kedua gitu loh. Ya siapa tahu nanti di jam sibuk kedua kita makin diberikan orderan. Ya kayak contohnya anak-anak sekolah baru pada bubar pulang sekolah. Nanti kan ke sore harinya ya ada yang kerja juga pada pulang ke rumahnya masing-masing, dan yang ya gitulah mainin di jam sibuk kedua. Jadi strategi untuk saat ini 156.1 ini ya kita harus legowo. Yang pertama kita harus nyadarin diri dan akun kita, gak usah ngegas. Gak bisa bang, akun saya sehari 25 trip, 35 trip, muatamu gitu loh. Artinya apa? Ya sekarang kok kenapa nggak bisa? Saya tanya balik. Nah itulah legowo. Setiap orang tuh nggak selamanya di atas. Kadang kita ada di bawah, kita kadang ada di tengah. Ya balik lagi. Yang penting cara kita mengendalikan diri sebetulnya, dan pengendalian akun kita. Kan saya sering bilang dari YouTube pertama sampai yang terakhir ini, saya bilang akun itu sebenarnya cerminan diri kita. Yang merubah, yang membentuk akun itu kita. Kenapa saya selalu bilang mau bikin gacor tuh mudah, gampang. Karena apa? Yang membuat semua itu adalah kerja keras dan kerja pintar atau smart seorang driver. Pengalaman demi pengalaman, dia tumpuk demi tumpuk, dia tulis atau dia ingat, mulai diaplikasikan. Apa yang kurang dari saya dan akun saya, apa yang alhamdulillah sudah bagus di akun saya pertahankan. Itu. Dan satu bro, tolong diingatkan kembali buat teman-teman semua, kita itu jasa layanan, kita tuh bergerak di bidang jasa layanan, baik GoRed, GoSend, GoMart, GoFood, dan yang lainnya. Kita bukan hanya ngejual trip atau pendapatan harian, tapi mungkin teman-teman kadang lupa, kita ada SOP. SOP itu apa bang? Bro, kita pelayan. Kita bukannya pelayanan atau kurir, kita melayani seseorang, customer. Customer adalah raja, betul. Dikala dia menggunakan aplikasi tersebut dan dikala dia menggunakan jasa kita sebagai driver. Artinya berikan pelayanan terbaik kepada mereka. Mau itu ratingnya berapa, kita berikan. Yang penting kita sudah memberikan rating terbaik, ya tidak melakukan apa yang tidak bolehkan oleh SOP-nya Gojek, yang lebih jelasnya Tartik Jack. Tartik Jack itu ya kita nggak langgar, insya Allah akun akan baik-baik saja, dan step by step itu akan naik dengan sendirinya gitu loh. Ya untuk bahas Tartik Jack, ya mungkin dari sebagian teman-teman sering ikut kopdar ataupun di aplikasi juga ada kok, apa sih Tartik Jack. Nah itu jadi pola pikir itu coba deh mainkan kembali. Kadang yang banyak mereka bahas itu, bang saya udah main begini bang, udah main begini, tetap kok begini gitu loh. Ya balik lagi, mungkin trip dan pendapatan kalian sudah dapatkan, tapi kan performa kalian dalam rating customer juga kan itu sebetulnya di pelajari loh sama algoritmanya Gojek atau sistemnya Gojek gitu guys. Yang penting utama dari saya jaga kesehatan, terus kesehatan badan, jasmani, rohani, lebih baik lagi pikiran kita, dan motor juga ya sebagai sarana kita untuk ngebeat baik motor ataupun mobil gitu loh. Jadi ya kita dibawa senyamannya aja, bukan santai. Kita dibawa senyamannya, tetap kita bertarget. Target apa sih yang utama? Kita membawa uang untuk keluarga kita.
Karena bersyukur itu akan nikmat, rasa bersyukur, yang jika kalian itu bisa menambah rasa syukur itu di besok hari, pasti akan menambah kenikmatan yang kalian rasakan, dan kalian pasti akan lebih bersyukur. Itu guys. Jadi sudah, kita normal aja, ngojeknya seperti biasa, nggak harus ada yang dirubah. Yang mungkin hanya polanya aja, kita nyari peluang di apa apa itu jam sibuk pertama atau di jam sibuk kedua ya guys. Itu kalau saya ngelakukan seperti itu, udah nggak usah nyalain sistem, nggak usah wah ini sistem goblok lah, bangsat lah. Bro, ingat, walaupun seperti itu, kita makan dari mana, kita dapat uang dari mana? Kan dari aplikasi yang kita jalankan. Jujur, saya nggak mau jadi orang munafik. Dari dulu saya nggak mau jadi orang munafik. Oke? Yang utama, jaga kesehatan ya. Terus pola pikir harus lebih santai, lebih nyaman. Ya mungkin dari saya sekian, dan terima kasih sebelumnya buat teman-teman. Ya dari saya, pengalaman-pengalaman itu ya sangat berharga dan sangat berguna. Mudah-mudahan apa yang saya share by YT itu akan menambah apa ya, tabungan buat kita semua. Artinya tabungan pengalaman, tabungan ilmu gitu loh. Ya saya tidak menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Dan ya jika teman-teman yang baru nonton YT saya ataupun yang sudah nonton YT saya tapi belum subscribe, saya memohon untuk dibantu subscribe. Saya tidak mengejar uang atau nominal, karena biar rezeki itu yang bisa mengejar saya gitu loh ya teman-teman semua. Stay cool. Apa kalau kata anak-anak Bogor, bawa adem aja, bawa adem, gak usah besar. Insyaallah doa istri, doa orang yang di rumah itu akan membantu kita. Oke? Selalu nanti akan ada rezeki yang tanpa kita sadari. Sekarang sistem gak usah dipikirin, dah jalanin aja. Oke guys, insyaallah nanti di akhir video saya akan share pendapatan saya per hari Senin kemarin. Karena sudah naik versi 156.1 ya, jujur saya juga dapat dampak, tapi alhamdulillah saya masih bersyukur masih ada sedikit rezeki untuk keluarga saya. Salam satu aspal, salam dari saya, driver Edan. Semoga tambah stabil di pendapatan, bukan hanya trip. Biarkan trip, nggak usah diabaikan. Pendapatan yang nomor satu, trip akan mengejar pendapatan. Stabil itu nggak labil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.